ini penampakan jualan kita nantinya. Jadi nasinya 190 gram dibungkus kertas nasi, sambal belacan 30 gram dimasukkan cup, dan ayam goreng marinasi 1 potong. Sekarang kita buat ayamnya yuk. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi bersama Marcelina. Sekarang kita mau bikin bintang utama dari resep jualan kita kali ini, yaitu ayam goreng marinasi. Masih dari resep yang diajarkan secara langsung oleh Chef Rudy Koirudin. Bumbu-bumbu yang diperlukan ada bumbu instan marinasi. Di sini aku memakai merek Desaku. Tetapi kalau di tempat kalian sulit mendapatkannya, cari saja bumbu instan marinasi yang komposisi bahannya adalah kunyit, ketumbar, dan rempah-rempah. Juga MSG atau penguat rasa. Ini pakai 50 gram. Kemudian ada tepung maizena juga 50 gram. Selain tepung maizena, kita juga membutuhkan tepung terigu protein rendah 50 gram. Jadi semua ini 1:1 ya. Kita membutuhkan air sebanyak 100 gram atau 100 ml sama saja ya. Karena bumbu marinasi merek Desaku, karena bumbu marinasinya sudah mengandung garam dan penguat rasa, maka tidak perlu ditambahkan garam maupun MSG lagi. Jadi ini saja bahannya. Kita juga memerlukan wadah yang kedap udara atau kontainer plastik yang tidak tumpah jika digoyang-goyang. Untuk ayam, pakai ayam yang beratnya 1250 gram atau 1 kilo lebih 250 gram, dan dipotong menjadi 9. Kalau untuk jualan, berat ayam dan potongannya sudah harus standar seperti itu ya. Kemudian masukkan ayamnya ke dalam kontainer. Tentunya ayam sudah dicuci bersih dan sudah ditiriskan sampai benar-benar kering. Kemudian kita taburi dengan bumbu marinasi, kemudian air. Sekali lagi, resep asli aku taruh di deskripsi. Yang aku demokan ini adalah separuh resep secara proporsional tentunya. Kemudian kita tutup wadah kontainernya dan kita kocok-kocok 3 ke depan, 3 atas bawah, dibalik, kocok lagi 3 kali. Pastikan kontainernya tidak bocor. Jadi kocok 3 kali depan, 3 kali atas bawah, dan diputar, kocok lagi 3 kali. Setelah itu kita buka. Kita akan menambahkan bahan-bahan yang lainnya, yaitu tepung maizena dan tepung terigu protein rendah. Kenapa tepung terigu protein rendah? Karena kita mau meninggalkan rasa crispy di ayam gorengnya nanti. Nah, masukkan semua tepungnya. Pergunakan wadah yang cukup besar ya kawan-kawan, sehingga ayamnya itu nanti bisa rata. Sekarang kita tutup lagi. Kita goyang seperti tadi ya. 3 kali ke depan, 3 kali atas bawah, dibalik, kocok lagi 3 kali.
Ulangi mengocoknya sebanyak 3 kali putaran, dan kita akan simpan marinasi ayam ini ke dalam chiller selama 24 jam. Harus 24 jam ya, karena potongan ayam kita itu termasuk besar, sehingga kita harus memastikan ayamnya termarinasi dan bumbunya itu meresap sampai ke tulang. Itu slogan kita ya. Ayam goreng marinasi, enaknya sampai ke tulang. Nah, ini yang sudah didiamkan selama 24 jam. Sekarang kita mau goreng. Nah, untuk menggoreng yang paling bagus adalah memakai deep fryer. Jadi kalau kalian mau usaha, mau jualan ayam goreng ini, beli ya deep fryer. Ya sebagai modal lah. Pakai deep fryer yang berkapasitas 3 liter minyak goreng untuk menggoreng 9 potong ayam. Nanti minyaknya yang 3 liter itu bisa dipakai 10 kali. Suhu panas minyak goreng yang baik itu adalah di 158 derajat Celcius. Kemudian kita baru memasukkan ayamnya. Lama memasak untuk ayam potongan besar, paha dan dada adalah 14 menit, dan potongan kecil yaitu sayap adalah 13 menit. Tidak perlu dibolak-balik terlalu sering. Cukup 3 menit sekali baru dibalik. Gunanya supaya ayam tidak lengket satu dengan yang lain. Jadi setiap 3 menit digoyang-goyang keranjang deep fryernya. Nah, karena aku membuat sedikit hari ini, maka aku tidak menggunakan deep fryer tetapi menggunakan panci. Hasilnya beda loh kalau dengan deep fryer. Dan nanti setelah matang, ayamnya masukkan ke dalam food warmer atau semacam etalase yang bisa menghangatkan itu loh. Nah, setelah ayamnya matang, ini dia bahan jualan yang sudah kita buat selama ini. Komposisi nasi lemak, sambal belacan, dan ayam goreng marinasi. Ayam gorengnya ini memang bumbunya benar-benar meresap sampai ke tulang. Dan di luarnya itu dia masih ada rasa crunchy-nya dari maizena dan tepung terigu tadi. Untuk nasi lemaknya super dah ini pokoknya. Nah, teman-teman, kalau mau berjualan itu yang jarang dijual orang ya. Jadi kalau di Indonesia kan nasi lemak ini tidak terlalu banyak yang jual. Makanya masih banyak potensi untuk kita meraup keuntungan dengan berjualan nasi lemak dan ayam goreng marinasi ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sebagai penutup, di part terakhir nanti aku akan mengajak kalian untuk membuat terasi bubuk yang siap pakai, sehingga lengkap sudah resep terstandar yang bisa digunakan untuk bisnis. Oke teman-teman, dukung selalu channel aku ya, supaya aku selalu semangat membagikan resep-resep yang enak untuk kita semua. See you.